Like a Hellcat. Selamat datang kembali di channel saya Custom. Bagi kalian para pecinta anime Tokyo Revengers, jangan lupa subscribe channel saya biar kedepannya semakin berkembang. Tidak usah berlama-lama, mari kita saksikan videonya. 'Di episode sebelumnya, leher Takemichi dipukul oleh Shiba Taiju. Takemichi terlihat sangat kesakitan. Taiju berkata, "Ini tidak adil, kalian terlihat bersenang-senang. Biarkan aku bergabung." Lalu Taiju mengangkat Takemichi. Shiba Taiju terlihat sangat sadis. Dia melempar Takemichi. Yuzuha menyuruh Hina untuk tetap di sana dan tidak menghampiri Takemichi. Takemichi berkata dalam hati, orang ini adalah ketua ke-10 Black Dragon. Anggota Black Dragon sangat berantakan, tapi sekarang mereka berdiri dengan sikap sempurna. Taiju bertanya, "Siapa orang yang kupukuli ini?" Koko menjawab, "Kau bahkan tidak tahu siapa dia, tapi kau menghantamnya. Dia kapten divisi pertama Toman, Hanagaki Takemichi." Sambil tertawa, Taiju berkata, "Lelucon yang bagus, Koko." Koko menjawab, "Itu benar, dia itu salah satu temannya Hakai." Tapi Taiju malah tertawa tidak percaya. Lalu Taiju menendang Takemichi. Taiju berkata, "Jadi Hakai membawa Toman ke dalam rumah keluarga kami. Ditambah lagi dia tidak mau bergabung dengan kita. Berapa kali pun aku mengajaknya." Taiju menyuruh Hakai untuk menghajar Takemichi sampai mati. Bertanggung jawablah sebagai sesama anggota Toman. Hakai berkata, dia tidak tahu kalau di sini adalah wilayah Black Dragon. Dia sungguh tidak tahu, jadi kumohon. Takemichi melihat Hakai yang sangat ketakutan, dia sungguh seperti orang yang berbeda. Taiju berkata, "Aku tidak peduli, tidakkah kau dengar perintahku? Kau adik kecilku, dahulukan itu sebelum Toman. Artinya kau harus mematuhiku, kakak laki-lakimu. Ikatan keluarga lebih penting daripada teman." Lalu Yuzuha berkata, "Taiju, jangan menyudutkan Hakai seperti itu." Tiba-tiba Taiju memukul Yuzuha. Taiju berkata kepada Yuzuha, "Karena kau tidak mendisiplinkan Hakai dengan benar, maka ini terjadi. Aku akan memberimu pelajaran nanti." Takemichi yang kesal berkata kepada Taiju, "Meskipun kalian adalah kakak adik, Yuzuha itu perempuan. Kau mau menghajar perempuan juga?" Taiju menjawab, "Jauhkan dirimu dari urusan keluarga Shiba. Lihatlah Hakai, kakak laki-lakimu ini akan memperbaiki masalahmu untukmu. Itulah artinya keluarga." Lalu Taiju menghajar Takemichi. Hina mencoba untuk menghentikannya, tapi Yuzuha menahan Hina. Yuzuha berkata, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Lalu Hina menjawab, "Tapi aku tidak bisa hanya berdiri di sini. Takemichi akan mati."
Lalu Hakai berkata kepada Taiju, "Kumohon hentikan." Taiju berkata kepada Hakai, "Ketika kau meminta tolong kepada seseorang, kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Tawarkan aku sesuatu dengan harga yang setara. Jika tidak, maka dia akan mati di sini." Lalu Hakai berkata, "Aku akan keluar dari Toman. Aku akan bergabung dengan Black Dragon, jadi aku bisa membantumu. Sebagai gantinya, lepaskan Takemichi." Taiju sangat senang mendengar perkataan Hakai, lalu dia melepaskan Takemichi. Terlihat Hakai yang sedang menggendong Takemichi. Takemichi dihajar habis-habisan hingga dia pingsan. Ketika Takemichi terbangun, dia teringat kekejaman Taiju. Takemichi mulai berpikir, sedikit demi sedikit aku mulai memahami situasinya. Kalau yang Kazutora katakan di masa depan itu benar, maka Hakai akan membunuh kakaknya Taiju, pemimpin Black Dragon. Setelah itu Hakai akan mengambil alih geng dan bergabung dengan Toman, dan semua itu akan menghasilkan masa depan yang aku lihat. Maka dari itu, apakah aku sebaiknya menghentikan Hakai membunuh saudaranya? Itu kedengarannya tidak begitu bagus. Entah Hakailah bosnya atau Taiju, Black Dragon akan tetap menjadi kabar buruk. Kalau begitu, apakah aku akan melawan Black Dragon? Itu mustahil. Pertama Kisaki, sekarang Black Dragon, permasalahannya terus bertambah. Tapi aku harus mengakhiri itu semua. Akulah satu-satunya yang dapat melakukan ini. Tidak bisa berharap kepada orang lain. Harus melakukannya sendiri. Aku harus melakukan ini. Ketika Takemichi sadar, ternyata teman sekolahnya ada di rumahnya. Takemichi bertanya, "Kalian sedang apa di rumahku?" Lalu temannya menjawab, "Kami datang untuk melihat keadaanmu. Kau adalah kapten kami. Pulihkan kesadaran dirimu. Kalau kau terus gegabah, kita tidak akan bisa menyatukan divisi 1. Takemichi bingung dan berkata, "Apa maksudmu kita? Apa kalian bergabung dengan Toman?" Teman Takemichi menjawab, "Iya." Chifuyu berkata, "Kau sendiri yang mengundang mereka, kan?" Teman Takemichi berpikir, situasinya pasti akan rumit, mereka yang di atas pasti akan terlibat. Takemichi sekarang adalah Kapten Toman, sebuah geng yang berkembang, geng yang memiliki lebih dari 400 anggota setelah bersatu dengan Valhalla. Dia dihajar oleh Black Dragon, sudah lebih dari cukup untuk memulai sebuah konflik. Lalu Chifuyu berkata, "Jika kita terlibat perkelahian melawan Black Dragon, itu tidak akan sama seperti yang sudah kita hadapi sebelumnya. Mereka ini dikenal karena aktifnya mereka berkelahi. Black Dragon bertahun-tahun telah menjadi geng penjahat terkuat di daerah Kanto. Dan Black Dragon generasi 10 adalah yang paling gila dan jahat. Itu karena satu alasan, pemimpin mereka adalah Shiba Taiju. Toman dan Black Dragon memiliki hubungan yang tidak bisa dirusak karena Black Dragon-lah alasan Toman dibentuk. 2 tahun lalu, Kazutora bertarung melawan Black Dragon, dan Toman dibentuk supaya mereka bisa membantu Kazutora. Kemudian Toman bertarung melawan Black Dragon. Toman menghancurkan Black Dragon. Dalam sekejap, Toman menjadi geng yang terkenal. Teman Takemichi berkata, "Kalau begitu, pertarungan selanjutnya akan sangat mudah." Chifuyu menjawab, "Tidak akan mudah. Toman memang saat itu mengalahkan Black Dragon generasi ke-9. Seharusnya Black Dragon menghilang, tapi orang yang membangkitkan mereka adalah Shiba Taiju. Di bawah kendali Taiju, Black Dragon berubah. Dia merubah total seragam mereka, melatih anggotanya seperti tentara,
dan membuat mereka menjadi geng yang terlihat hebat. Teman Takemichi berkata, "Dia orang yang keren, tapi seragam baru itu bukankah telah menghabiskan banyak biaya untuk anggota mereka? Dari mana mereka bisa mendapat uang sebanyak itu? Dia tidak jauh lebih tua dari kita." Chifuyu menjawab, "Tidak seperti anak nakal lain, Taiju menjual kekejamannya. Taiju bukanlah berandalan yang bisa kau temui. Dia memiliki hubungan dengan orang kaya dan menghasilkan uang dengan menukar kekuatan pasukannya." Teman Takemichi mulai mengerti permasalahannya. Takemichi berpikir, demi uang seperti masa depan Black Dragon. Jadi pada akhirnya aku memang harus melawan mereka. Chifuyu berkata, "Lagi pula Black Dragon yang sekarang sangat berbeda dengan generasi ke-9. Jika Toman melawan mereka sekarang, pasti akan ada korban." Takemichi berkata, "Kalian tidak perlu bertarung. Ini antara aku dan Black Dragon. Permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Toman. Akan kuselesaikan ini sendirian." Teman Takemichi bingung apa yang dikatakan Takemichi. Lalu Takemichi meminta maaf. Lalu Chifuyu mengajak Takemichi. Mereka berdua mengendarai motor ke suatu tempat. Chifuyu bertanya, "Motor ini bagus kan? Ini adalah kenang-kenangan dari Baji." Takemichi berkata, "Aku paham. Kau akan meminta aku tidak menanggung semua ini sendirian kan? Tapi masa depan yang kulihat begitu mengerikan. Aku tahu kau akan bilang teman-temanku ada di sini untukku. Tapi aku dan kalian berdua pada akhirnya akan mati. Itulah kenapa aku harus melakukannya." Sambil tertawa, Chifuyu berkata, "Aku tidak membawamu kemari untuk mengatakan hal itu. Hanya bersenang-senanglah dengan motor ini. Baji tidak meninggalkan Toman untukmu karena ingin membuatmu stres. Baji mungkin akan sangat marah kepadamu sekarang. Dia mungkin akan bilang begini." Senyumlah Takemichi. Takemichi terharu mendengar perkataan Chifuyu. Terlihat ada sesuatu yang sedang mereka bicarakan. Lalu Chifuyu bingung dengan pernyataan Takemichi. Dia berkata, "Maksudmu apa datang dari masa depan?" Takemichi bingung apakah dia harus menyampaikannya sekarang atau tidak. Takemichi berkata, "Bagaimana aku kembali ke masa lalu pada hari kematianku? Bagaimana aku bergabung dengan Toman untuk menyelamatkan Hina dari kematian? Bagaimana aku hanya bisa kembali 12 tahun dari masa sekarang?" Takemichi menjawab pertanyaan Chifuyu yang bertanya mengenai dia datang dari masa depan. Lalu Takemichi berkata mengenai Maiki, Draken, Kisaki, dan kematian Chifuyu di masa depan. "Semua fakta itu kusampaikan semuanya. Aku bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun tentang loncatan waktu yang kualami. Sebab aku tidak paham bagaimana loncatan waktu ini mempengaruhi masa depan." Takemichi kembali berpikir, "Tapi kalau aku memberitahu Chifuyu orang yang di masa depan mati untukku?" Takemichi lengah dan mengatakan hal yang sebenarnya. Dia mengakuinya, dan dia berkata itu semua adalah yang sudah aku lakukan. Chifuyu berkata, "Jadi aku akan dibunuh oleh Kisaki." Takemichi berkata dalam hati, "Aku benar-benar mengatakan itu semua. Apakah aku baru saja membuat kesalahan? Apakah aku baru saja mengakui semuanya? Sekarang apa yang harus aku lakukan?" Chifuyu bertanya, "Jadi aku akan mati?" Lalu Takemichi menjawab, "Bercanda kok, tadi itu cuman bercanda.
Lalu Takemichi tertawa. Chifuyu berkata, "Entah kenapa aku selalu tahu. Setelah kupikir-pikir, selalu ada yang aneh darimu. Ada kalanya juga saat kau terlihat berbeda. Sebelum pertarungan melawan Valhalla, kau memberitahu Baji untuk jangan mati. Aku tidak berada cukup dekat, sehingga aku tidak mendengar secara rinci apa yang sedang kalian bicarakan. Tapi aku yakin mendengar itu. Kau sudah tahu Baji akan mati, itulah kenapa kau begitu putus asa." Takemichi berkata, "Aku tahu, tapi aku tidak bisa mencegahnya meskipun aku mencoba untuk menyelamatkan Baji." Chifuyu berkata, "Kau sangat luar biasa. Selama ini kau bertarung sendirian tanpa siapapun memujimu atau menghargaimu. Banggalah pada dirimu sendiri, Takemichi. Hasil akhirnya tidak masalah. Siapapun tidak menyaksikanmu, tapi kau melawan masa depan itu dan tidak kabur. Aku menghormatimu." Lalu Takemichi berkata dalam hati, "Kenapa dia berkata seperti itu?" Takemichi bertanya, "Kau benar-benar mempercayaiku dengan semua omong kosong yang kukatakan tadi?" Chifuyu menjawab, "Tentu saja. Kita partner kan?" Lalu Takemichi terharu dan menangis. Takemichi berkata dalam hati, ternyata memberitahu Chifuyu adalah keputusan yang tepat. Lalu mereka pergi untuk mencari makan. Di sana terlihat mereka sedang membicarakan Kisaki. Chifuyu bertanya, "Jadi dari awal Kisakilah musuh Baji?" Lalu Takemichi menjawab, "Ya, itu pasti. Ku dengar langsung dari Kisaki sendiri di masa depan." Chifuyu sangat kesal. Chifuyu berkata, "Sebagai Kapten Divisi 3, Kisaki memiliki ratusan orang di bawah kendalinya. Juga ada Divisi 6 yang baru dibentuk berisikan mantan anggota Valhalla. Ditambah lagi dibandingkan mereka, kau dan aku baru saja menjadi Kapten Divisi 1. Kita belum benar-benar berfungsi. Kau akan membuat Divisi 1 menjadi divisi yang tak terkalahkan, Takemichi. Kau memulainya dari nol, tapi aku yakin kau dapat melakukannya. Kita akan menghancurkan Black Dragon dan Kisaki. Siapapun itu, aku tidak peduli. Aku akan mendukungmu terus sampai akhir." Itulah jawabanku untukmu karena sudah memberitahuku segalanya. Ayo buat ini berhasil. Takemichi berkata, "Baiklah, terima kasih. Mari kita lakukan ini." Skin berpindah ke waktu 2 hari kemudian. Terlihat para Kapten Toman sudah mulai berkumpul. Maiki menyuruh Takemichi dan Hakai masuk. Draken berkata, "Seperti yang sudah kalian semua ketahui, 4 hari lalu Takemichi dihajar oleh ketua Black Dragon. Mereka berbuat kekerasan terhadap Takemichi. Mengetahui bahwa Takemichi adalah Kapten Divisi 1 kita, yang artinya itu adalah deklarasi perang dari Black Dragon." Smiley berkata, "Ayo hancurkan geng mereka." Muto pun berkata, "Kita sudah pernah sekali menghancurkan Black Dragon. Yang kali ini juga akan mudah kan?" Mitsuya berkata, "Kita sebelumnya mengalahkan generasi ke-9. Generasi ke-10 sangatlah berbeda." Smiley berkata, "Kau sepertinya tidak paham. Bukan salah Takemichi kalau dia tidak tahu di mana area kekuasaan Black Dragon. Jadi kenapa kau membawanya ke sana, Hakai?
Lalu Muto menghampiri Hakai. Muto berkata kepada Hakai, "Apakah kau bertingkah sebagai mata-mata Black Dragon?" Smiley bertanya, "Kau adiknya bos Black Dragon kan?" Lalu Muto berkata, "Kau mencoba menyembunyikan ini dari kami." Takemichi berkata, "Tunggu sebentar, Hakai tidak bermaksud untuk..." Lalu Muto memotong pembicaraan Takemichi, "Tutup mulutmu." Takemichi teringat perkataan Chifuyu. Di rapat pengurus Toman 2 hari dari sekarang, Hakai mungkin akan keluar dari Toman, yang akan membawa kita pada masa depan yang kau katakan. Untuk merubah masa depan, kita harus menghentikan Hakai meninggalkan Toman. Takemichi dan Chifuyu sudah membuat rencana untuk hari penting ini. Hakai berkata, "Aku tidak akan membuat alasan apapun. Silahkan benci aku, hajar aku, lakukan apapun yang kalian mau. Sebagai adiknya, aku siap untuk menerima konsekuensi ini. Jadi ketua, aku Shiba Hakai, wakil kapten divisi kedua geng Tokyo Manchi, meminta izin untuk meninggalkan Toman." Maiki berkata, "Apakah tidak apa-apa seperti itu?" Para kapten Toman menunggu bagaimana keputusan Maiki. Lalu Takemichi berkata, "Hentikan, aku menentang." Takemichi teringat dengan rencana yang dibuat Chifuyu. Chifuyu menjelaskan rencana pertamanya. Maiki adalah poin penting kita sebagai bos. Kalau Maiki tidak menerima permintaan Hakai, kita akan melakukan rencana ini. Dan aku tahu kelemahan Maiki. Takemichi berkata kepada Maiki, "Tenangkan dirimu sebentar dan pikirkanlah." Ternyata rencana pertama yang dibuat Chifuyu itu adalah memberikan kue kepada Maiki. Dorayaki adalah makanan kesukaan Maiki. Takemichi memberikan dorayaki itu kepada Maiki. Lalu Maiki membuangnya dan berkata, "Jangan mengganggu." Draken yang melihat tingkah Takemichi berkata, "Kau pikir ini lucu?" Takemichi bingung karena rencana pertamanya gagal. Lalu dia teringat dengan perkataan Chifuyu. "Jangan khawatir Takemichi, untuk jaga-jaga jika itu gagal aku punya rencana kedua. Kalau muncul masalah, baca catatanku." Lalu Takemichi melihat catatannya. Ternyata di catatan itu hanya bertuliskan "beranilah". Takemichi sangat syok setelah melihat catatan itu. Lalu Takemichi berkata dalam hati, "Aku lupa kalau Chifuyu itu bodoh. Menggunakan rencana seperti ini, kita tidak akan bisa menghentikan Hakai keluar dari Toman. Aku harus berbuat apa sekarang? Kalau begini terus, perkelahian akan terjadi." Draken bertanya kepada Maiki, "Apa keputusanmu?" Lalu Maiki menjawab, "Akan kuserahkan semuanya kepada Mitsuya karena dia adalah kapten divisi kedua." Lalu Mitsuya berjalan menghampiri Hakai. Hakai berkata kepada Mitsuya, "Maafkan aku sudah memantapkan keputusanku." Mitsuya menjawab, "Jangan terlihat begitu menyedihkan Hakai. Aku mengerti dengan situasinya." Sambil menundukkan kepala, Hakai berkata, "Senang bekerja denganmu." Takemichi berpikir, "Sekarang apa? Kondisinya tidak bisa terus begini. Apakah aku tidak bisa mengubah apapun lagi?" Mitsuya berkata kepada Hakai, "Kau bilang apa? Aku tidak bilang kau boleh pergi." Lalu Hakai teringat pada masa lalunya. "Ketika aku sedang memukuli seseorang,
Mitsuya tiba-tiba datang dan menahan tanganku. Mitsuya berkata, "Kau sudah kelewatan." Lalu Hakai melihat ke arah Mitsuya. Mitsuya berkata, "Kekerasan seharusnya digunakan untuk melindungi." Dalam pikiran Hakai, Mitsuya adalah orang aneh yang sedang bersama dua anak kecil. Itulah bagaimana pertama kalinya aku bertemu dengan Mitsuya. Skin berpindah. Setelah pertemuan dengan Toman tadi, Hakai dan Mitsuya terlihat sedang berjalan ke suatu tempat. Hakai berkata, "Mungkin bukan ide yang bagus untuk bertemu dengan Taiju. Apapun perkataanmu tidak ada gunanya, dia itu sampah." Mitsuya berkata, "Bisakah kau berhenti? Kau selalu membereskan semua masalahmu sendirian. Ngomong-ngomong, kenapa mereka berdua ikut?" Ternyata Chifuyu dan Takemichi mengikuti mereka. Takemichi menjawab, "Aku ada di sana ketika itu terjadi." Chifuyu juga menjawab, "Aku mengawasi Takemichi, dia ini bodoh." Akhirnya mereka berempat berjalan menuju tempat Taiju. Terlihat Mitsuya sedang berbicara dengan Taiju. Lalu Mitsuya berkata, "Senang bertemu denganmu, Taiju." Taiju menjawab, "Kau Mitsuya yang selama ini sudah memanipulasi adik laki-lakiku, kan?" "Itu tuduhan yang cukup besar," jawab Mitsuya. Lalu Taiju mengatakan, "Akan kubunuh kau." Taiju terlihat sangat tidak sopan. Di tempat itu ada Hakai, Mitsuya, Chifuyu, Takemichi, Inui, Taiju, dan Koko. Taiju berkata kepada Mitsuya, "Jadi kau mau bicara apa? Jangan bertele-tele." Mitsuya menjawab, "Hakai akan kuserahkan kepada Black Dragon. Aku tidak akan melihat dia lagi." Takemichi terkejut mendengar hal itu. Lalu Taiju berkata, "Sekarang baru menarik. Kau tidak datang kemari untuk menghentikan ini terjadi." Mitsuya berkata, "Sebagai gantinya bebaskan Yuzuha." Semuanya terkejut dengan perkataan Mitsuya. Mitsuya berkata, "Kau memaksa Yuzuha melakukan sesuatu, kan?" Hakai selama ini selalu melindungi Yuzuha dari kekerasanmu. Hakai tidak meninggalkan Toman karena dia takut terhadapmu. Dia melakukan itu untuk melindungi Yuzuha. Lalu tiba-tiba Taiju memukul Mitsuya. Takemichi dan Hakai kaget melihat tindakan Taiju. Tapi Mitsuya bisa menahan serangannya. Mitsuya berkata, "Sekali lagi kukatakan, akan kuserahkan Hakai. Jadi bebaskan Yuzuha. Kalau kau menyetujui persyaratan ini, Toman tidak akan mencari masalah dengan Black Dragon. Dan kalau kau tolak, maka kita akan perang." Akhirnya mereka sepakat dan berjabat tangan. Taiju berkata, "Meskipun aku tidak melakukan kekerasan apapun, akan kutepati janjiku. Aku tidak akan memukul Yuzuha lagi." Chifuyu berkata kepada Takemichi, "Jadi pada akhirnya akan tetap bergabung dengan Black Dragon." Lalu Takemichi menjawab, "Tapi aku belajar satu hal. Hakai pasti akan membunuh Taiju demi kepentingan Yuzuha." Di tempat lain terlihat Hakai yang berterima kasih kepada Mitsuya. Mitsuya berkata, "Entah seberapa sulit masalah yang dihadapi, hanya gunakan kekuatanmu untuk melindungi." Hakai mengingat masa lalunya lagi. Terlihat Hakai yang sedang bermain di rumah Mitsuya. Mitsuya sedang memasak untuk adik-adiknya. Hakai bertanya kepada Mitsuya, "Orang tuamu mana?" Ia menjawab, "Hanya ibu. Dia bekerja sampai larut malam, jadi aku yang merawat mereka berdua." Hakai bertanya, "Bukankah sulit harus mengurusi semua ini?"
Skin kembali berpindah. Mitsuya berkata, "Jangan membenci situasi yang sudah ditakdirkan untukmu." Hakai terharu mendengar perkataan itu. Skin berpindah ke Takemichi dan Chifuyu. Takemichi berkata, "Aku berpikir untuk kembali ke masa depan." Chifuyu menjelaskan, "Hakai bergabung ke Black Dragon, jadi kau belum berhasil mencapai apapun." Takemichi berkata, "Demi melindungi Yuzuha dari tindak kekerasan Taiju, Hakai akan membunuh Taiju." Tapi semenjak Mitsuya membebaskan Yuzuha dari genggaman Taiju, Hakai tidak memiliki alasan lagi untuk membunuh Taiju. Bukankah itu seharusnya merubah masa depan? Chifuyu berkata, "Itu mungkin saja, tapi bagaimana misalnya tidak ada yang berubah? Bagaimana caramu menjabat tangan Naoto kalau kau masuk penjara? Kalau sekarang kau pergi ke masa depan, mungkin saja kau tidak bisa kembali. Caramu ini terlalu beresiko. Selain itu, Mitsuya-lah yang membebaskan Yuzuha, bukan kau. Kalau kau tidak merubah apapun, dengan begitu masa depan juga tidak akan berubah." Ketika Takemichi dan Chifuyu sedang berbincang, seseorang datang memanggil Takemichi. Orang itu adalah Hakai. Mereka bertiga berbicara di suatu tempat. Hakai berkata, "Bisakah kalian sampaikan ucapan terima kasihku kepada Mitsuya? Kehidupan sehari-hariku rumit. Di dalam keluarga kami tidak memiliki ibu, dan dari kecil ayah kami jarang sekali berada di rumah. Dengan begitu, yang bertanggung jawab adalah Taiju sebagai saudara tertua. Dari kecil dia sudah menjadi raja. Meskipun dia hanya lebih besar dan lebih kuat dibandingkan anak-anak lain. Di atas itu semua, dia hebat dalam mengambil hati orang. Semua pengikut Taiju menyukai dirinya. Taiju itu ahli dalam menggunakan kekerasan. Ini fakta yang memilukan. Kalau dia menghajar seseorang, dia akan menghajarnya habis-habisan, bahkan kepada saudaranya sendiri. Dulu aku sering sekali dipukul oleh Taiju. Setelah memukulku, Taiju lalu berkata, "Aku menyayangimu lebih dari siapapun, dan aku jauh lebih terbuka kepadamu dibanding orang lain. Jadi itu menyakitiku ketika kau tidak sesuai dengan ekspektasiku. Aku menyayangimu, Hakai." Hakai bercerita lagi kepada Takemichi. Dia berkata, "Kupikir cinta itu seharusnya menyakitkan. Karena itulah caraku dibesarkan, hal itu sudah terbiasa untukku. Mitsuya memutarbalikkan hidupku. Aku benar-benar terkejut. Meskipun dia seharusnya bisa bermain, dia harus merawat dua anak kecil itu. Kehidupan sehari-harinya terlihat sangat sulit. Tapi menghadapi itu, dia bisa tersenyum lebar. Ketika aku memakan makanan yang dimasak Mitsuya, tak tahu kenapa, tapi makanan itu membuat aku menangis seperti bayi. Dia mengatakan sesuatu kepadaku. Gunakanlah kekerasan untuk melindungi. Dulu aku bersumpah untuk melindungi keluargaku, tapi Taiju sering memarahiku. Taiju juga sering memukuliku. Semenjak saat itu aku menerima hukuman yang seharusnya diberikan kepada Yuzuha. Selama ini aku melindunginya, tapi Taiju melanggar janjinya. Dia menghajar Yuzuha seperti biasa. Taiju selalu melanggar janjinya." Takemichi dan Chifuyu sangat kesal mendengar cerita itu. Hakai berkata, "Taiju memikirkan janji yang sudah dia buat dengan Mitsuya, tapi Taiju tidak akan pernah melepaskan Yuzuha." Lalu Takemichi berkata, "Kalau begitu, bagaimana cara kami bisa membantu Yuzuha?" Hakai berkata,
Aku malu untuk mengakuinya. Bahkan sekarang pun berdiri di belakang Taiju saja membuatku gemetaran. Aku tidak bisa melakukan apapun. Itulah kenapa aku keluar dari Toman. Aku tidak mau merusak nama Toman. Demi melindungi keluargaku, aku akan menggunakan kekerasan. Aku akan membunuh Taiju. Jadi jangan khawatirkan aku lagi. Tokyo Revenger episode 22 pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.